Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftarana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ikhwan sekalian, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji ayat-ayatnya, mempelajari sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita mendapatkan keselamatan baik di dunia kita maupun akhirat kita. Allahumma amin. Ikhwan sekalian, kita lanjutkan al-hadisu sabi'. Jadi hadis yang ketujuh dari pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah yang kita bawakan syarahnya ini dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah, al-hadisu sabi', hadis yang ketujuh, ini hadis yang berbicara tentang agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Hadisnya dari sahabat Abi Ruqayyah. Hadisnya dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata, ini kami di sini adalah para sahabat. Untuk siapa ya Rasul? Nasihat untuk siapa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Ini nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk a'immah muslimin. Ini para ulama atau umara. A'immah muslimin ini ada dua. Ini para ulama, kemudian al-umara. Umara itu adalah pemimpin. Ya, bahasa kitanya adalah presiden. Ya, nasihat untuk ulama kita, nasihat untuk presiden, ya, atau pemimpin, atau bupati, kepala desa dan seterusnya dari para pejabat wilayah. Wa ammatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin, di masyarakat kaum muslimin. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ikhwan dibawakan oleh sahabat Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah ini adalah kunyah. Kunyah nama anak beliau adalah Ruqayyah. Ini berkaitan masalah kunyah, ini adalah sunnah. Ya, seseorang berkunyah dengan baik dengan nama anaknya, ya, baik itu anaknya perempuan maupun laki-laki. Hukum asalnya kunyah itu dengan anak laki-laki. Tapi di sini beliau berkunyah dengan anak perempuan beliau. Ya, dengan anak perempuan. Ini menunjukkan kebolehan kita berkunyah dengan anak perempuan kita. Apalagi kalau anak kita itu adalah memang dikenal. Ya, dikenal oleh kaum muslimin, oleh masyarakat. Iya. Nah, contohnya Ruqayyah ini adalah termasuk anak beliau yang dikenal, sehingga beliau berkunyah dengan nama anak beliau Ruqayyah. Iya. Jadi kunyah itu adalah sunnah. Nabi kita kunyahnya apa?
Abul Qasim. Ya. Dan para ulama lain mereka rata-rata atau para sahabat tabi'in, asba'ut tabi'in, rata-rata mereka berkunyah. Ya, Imam Syafi'i, Abu Abdullah kunyah beliau, dan para a'immah yang lainnya. Kemudian Nabi SAW bersabda di sini, kata Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ada beberapa faedah, ikhwan. Kalau kita lihat dalam kalimat ad-dinu an-nasihah itu ada alif lam. Ad-dinu ada alif lamnya. Dan juga an-nasihah itu juga ada alif lam. Iya. Maka ad-dinu ini adalah ma'rifat, nasihat juga ma'rifat. Kalau dalam susunan ilmu nahwu ini ma'rifat. Dan ad-dinu ini jatuh di awal kalimat, maka dikatakan mubtada. Ya, dan nasihat itu adalah khabar dari ad-din, ini khabar dari mubtada. Makanya kalau ulama balaghah memberikan keterangan apabila alif lam, mubtada'nya alif lam dan khabarnya alif lam, maka ini memberikan faedah yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan, artinya membatasi. Ya, kalau kita terjemahkan, tidak ada dari agama ini kecuali isinya nasihat. Ya, nggak ada yang lain dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW kecuali isinya nasihat. Ya, kecuali isinya nasihat. Dan ad-din itu, ikhwan, itu yang ketimu atau tanqasim ila qismain. Agama itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya adalah amalun, ada yang sifatnya itu jazaun. Ya, jazaun. Amalan itu maksudnya adalah pengamalan. Kalau jazaun itu pembalasan. Ya, saya ulangi. Ad-din dalam kalimat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bersifat amalun, yang kedua bersifat jazaun. Ini pembalasan. Kalau amalun ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul Islam dinan. Saya, kata Allah, meridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Maksudnya pengamalan. Saya jadikan agama Islam itu untuk kalian untuk beramal. Ini mana din. Ini kalau maknanya sebagai amalan. Ya. Dan jazaun, pembalasan, itu termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa arti Maliki yaumiddin? Gimana, Pak? Allah yang memiliki hari pembalasan. Ini jaza. Di situ artinya pembalasan, bukan diterjemahkan agama. Ya, bukan diterjemahkan agama. Ya. Nah, berkaitan dengan hadis ini, para ulama menjelaskan bukan jazaun, bukan pembalasan, tapi amalun. Ya, akan tetapi adalah amalun. Maksudnya adalah agama itu amalannya, isinya adalah nasihat. Nasihat itu kan adalah amalan. Ya, adalah amalan. Kemudian dikatakan qulna, para sahabat bertanya, liman? Untuk siapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan, ya, para sahabat masih ada yang belum tahu. Para sahabat masih ada yang belum tahu.
maka butuh diberikan wejangan, butuh diberikan nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi untuk para sahabat. Iya. Kata Nabi SAW adalah lillahi wa likitabihi, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, a'immah muslimin, para pemimpin dan dan para ulama, dan wa ammatihim. Ammatihim adalah masyarakat atau kaum muslimin. Iya. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Tapi mari kita baca keterangan dari Syekh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullahu taala wa ra'ah. Kata beliau, qauluhu ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasihat. Hadhihi kalimatun jami'un, ya, hadhihi kalimatun jami'ah tadullu ala ahammiyati nasihati fid din wa annaha asasuhu wa imaduhu wa yadkhulu tahta ma jaa fi hadis Jibril fi tafsir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Islam wal iman wal ihsan. Di paragraf pertama ini, ikhwan, ada empat poin yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dalam hadis ini ada 4 poin. Poin yang pertama beliau jelaskan, Syekh menjelaskan, hadhihi kalimat ini adalah kalimat yang jami'atun, kalimat yang jami'ah, global, global ya. Tadullu ala ahammiyah, ini menunjukkan pentingnya nasihat dalam agama. Ini poin pertama. Jadi saya menjelaskan kepada kita akan betapa pentingnya nasihat dalam agama kita. Yang kedua, kata beliau, wa annaha asasuhu, nasihat itu adalah pondasi agama. Nasihat adalah pondasi agama. Kemudian yang ketiga, wa imaduhu, dan nasihat itu selain dari pondasinya juga dia pilar, tiang penyangga. Ya, tiang penyangga. Wa yadkhulu tahta ma jaa fi hadis Jibril fi tafsir Rasulullah SAW Islam, iman wal ihsan. Jadi masuklah hadis ini ke dalam hadis tentang tafsir, ya, masuk dalam hadis Jibril ya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempatnya, jadi hadis ini masuk ke dalam hadis Jibril yang menjelaskan tafsir Islam, iman wal ihsan. Wa annahu sama bizalika dinan. Jadi Islam, iman dan ihsan itu dinamai dengan apa? Agama. Islam, iman dan ihsan itu dinamai dengan agama. Wa qala hadza Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Ya, hadis Jibril kan sudah berlalu ya. Jibril mendatangi Nabi Muhammad bertanya tentang Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW semuanya. Kemudian di akhirnya ditutup, ya, dikatakan oleh Nabi SAW, ya Umar, atadri man nisa'il, kamu tahu nggak yang bertanya barusan atau yang bertanya kemarin itu? Ya, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah yang tahu. Apa kata Nabi SAW? Ya, hadza Jibril, itu yang bertanya kemarin Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, maka hadis ad-din nasiha itu masuk ke dalam penjelasan hadis apa? Jibril. Masuk menjelaskan tentang hadis Jibril.
Wa yushbihu hadhil jumlah, kalimat ini ad-dinu nasihah ini sama dengan kalimat al-hajju al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah, atau inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Wa zalika li'annahu ruknu al-a'zam fil haji. Oleh karena itu haji atau wukuf di Arafah itu dijadikan rukun yang paling agung ya dalam haji. Alladzi yafutul hajju biwafati, siapa yang luput haji atau siapa yang luput darinya wukuf di Arafah, maka haji pun luput darinya. Artinya hajinya tidak sah. Tidak sah. Jadi di paragraf pertama ini saya menjelaskan 4 poin. Poin pertama apa tadi? Betapa pentingnya nasihat dalam agama. Jadi nasihat itu sangat-sangat penting, ikhwan. Nasihat itu sangat-sangat penting. Dan nasihat itu adalah pondasi, dan juga dia itu pilar atau tiang penyanggah. Yang terakhir, hadis ad-din nasihat ini masuk ke dalam penjelasan tentang hadis Jibril, bahwasanya Islam, iman dan ihsan itu adalah agama. Ini bentuk pengamalan kalian. Ya, bentuk amalan yang mesti kalian lakukan. Baik, kemudian di paragraf yang kedua kata Syekh, jaa fi mustakhraj Abi Awanah. Hadis yang ketujuh ini juga dikeluarkan ya, dalam kitab Mustakhraj Abi Awanah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qarrara hazihil jumlah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi jumlah ini. Jumlah apa? Ad-dinu nasihah. Salasan, sebanyak 3 kali. Jadi maksudnya di dalam riwayat lain, ikhwan, kalau dalam riwayat Muslim itu ad-dinu nasihahnya diucapkan 1 kali. Kalau dalam riwayat lain itu 3 kali. Ya. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Tidaklah Nabi SAW memberikan faedah, tidaklah Nabi SAW mengulang-ulang sebuah kalimat. Ini menunjukkan kalimat tersebut sangat penting, ya, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan maknanya dengan tentang ibu. Ya Rasulullah, ayyun nas ahaqqu bihusni sahabati. Ya Rasulullah, manusia yang paling berhak untuk aku agungkan, yang paling layak aku berbakti kepadanya siapa? Diulang-ulang Rasul siapa? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Menunjukkan ibu itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru di bawahnya ini abuka, ini bapakmu. Sama dengan hadis ini, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, menunjukkan apa yang diulang oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan sesuatu yang agung. Dan kita yang mendengar dan sahabat yang mendengar mesti menjadi perhatian utamanya ini. Ya, kenapa sih kok Rasulullah SAW mengulang-ulang sampai 3 kali? Wahiyya fi sahihul Muslim. Ya, ini dalam sahih Muslim biduni tikrar. Biduni tikrar. Ya, ini dalam sahih Muslim ini tanpa ada tikrar, tanpa ada pengulangan ya. Kalau di kitab saya itu takrarin, ini salah harokat ya, salah harokat. Yang benar adalah tikrar. Nah. Walamma sami'a sahabatu hazihil inayah wal ihtimama bin nasihah. Tatkala sahabat mendengar kalimat ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ini menunjukkan mestinya para sahabat itu inayah, perhatian. Wal ihtimam, ini sama juga maknanya, juga pengertian juga, memberikan fokus yang fokus kepada nasihat. Benar-benar dia memperhatikan itu nasihat. Wa annaha bihadhihi manzilatil azimah,
bahwasanya nasihat itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Qalu, para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasul? Nasihat untuk siapa ya Rasul? Fa ajabahum bil khamsi mazkurah fil hadis. Maka Nabi SAW menyebutkan 5 perkara dalam hadis ini. Wa qad jaa an jama'at min ahli ilmi tafsiru hadhil khamis, ya. Dibawakan oleh jamaah dari ahli ilmi atau jamaah atau mayoritas dari ahli ilm tentang tafsir dari 5 yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Wa min ahsani zalika ma jaa an Abi Amr bin Salah fi kitabihi, dan termasuk yang paling bagus apa yang dibawakan oleh Abi Amr bin Salah dalam kitabnya Siyanah Sahih Muslim min ikhlali wal ghalat wa himayatihi min isqati was saqat. Kalau tidak salah, kitab ini ada 4 jilid ya. Kalau tidak salah yang Anda miliki, kitab ini ada 4 jilid. Ya, jadi mayoritas ahli ilmi memberikan tafsiran itu dalam kitab ini lebih luas. Ya, dalam kitab ini lebih luas. Maka kata Syekh, wa min ahsani zalika, nah, termasuk penjelasan yang paling bagus, ya, menjelaskan tafsir dari 5 perkara ini, lihat kitab ini. Lihat kitab ini. Saya sebutkan kitabnya lagi. Nama kitabnya adalah Siyanatus Sahih atau Siyanatus Sahih Muslim min ikhlalil wal ghalat wa jama'a wa himayatihi min al isqati was saqat. Nah, di halaman safhah 223 dan 224. Namun saya di sini menyebutkan poin-poin intinya saja. Poin-poin intinya. Kata beliau lebih lanjut, wan nasihatu, an-nasihat kalimatun jami'atun tadammanu qiyaman nasihah. Ya, nasihat ini adalah kalimat yang global atau universal, mengandung kandungannya hendaknya kita menegakkan nasihat itu lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Ini hendaknya kita memberikan nasihat atau menegakkan nasihat kepada orang yang dinasihati itu dalam sisi kebaikan atau menginginkan kebaikan atau perbuatan. Ini maksud nasihat itu. Dan nasihat, kalimat nasihat itu memberikan makna, kandungannya adalah hendaknya di antara kita memberikan nasihat kepada orang yang dinasihati berupa kebaikan. Berupa kebaikan, berupa keinginan, dan berupa perbuatan kepadanya. Fanasihatu lillahi, nasihat untuk Allah. Jadi bukan bahasanya kita menasihati Allah, tidak Pak ya. Jadi bahasanya dalam hadis ini kita menasihati Allah, tidak. Kita menasihati Rasulullah. Apa maksudnya? Fanasihatu lillahi tabaraka ta'ala, nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah pertama, nasihat untuk Allah kata Syekh adalah tauhiduhu. Ini kita mentauhidkan Allah. Jadi maksudnya apa tadi? Bukan kita menasihati Allah, tapi maksudnya nasihat untuk Allah itu adalah kita mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Jangan pernah kita mengagungkan makhluk. Yang berhak kita agungkan itu adalah Allah. Kemudian wasfuhu bi sifatil kamal wal jalal al juma'. Yang kedua, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang jalal, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang tinggi, menyeluruh untuk Allah yang tidak berhak untuk selain Allah. Iya.
Kita sifati Allah sebagaimana Allah sifati dirinya. Kita sifati Allah sebagaimana Rasul mensifati dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha. Dan kita harus mensucikan Allah dari hal-hal yang menyelisihi sifat kesempurnaan Allah. Kita harus mensucikan Allah dari sifat-sifat aib bagi Allah, bahasa terjemahan bebasnya begitu. Sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud contohnya? Ya, kita mensucikan sifat Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Yani Allah memiliki anak. Kita harus sucikan diri Allah. Allah tidak beranak, dan juga Allah tidak diperanakkan. Dan banyak dari sifat-sifat Allah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, watajannubu ma'asihi. Kita menjauhi maksiat. Yang berikutnya, wal qiyamu bi ta'atihi. Kita menegakkan ketaatan. Artinya kita ibadah, Pak. Hanya benar-benar ibadah kepada Allah, penuh dengan ketundukan, penuh dengan kerendahan diri kepada Allah. Wa mahabbihi, dan mencintai Allah. Biwasfil ikhlasi, dengan sifat ikhlas. Wal hubbu fihi wal bughdu fihi. Kita cinta karena Allah, pun kita benci karena Allah. Wa jihadu man kafara bihi ta'ala. Kita menjihadi orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madha dzalika, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Wa du'a'u ila dzalika, dan mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, memotivasi orang untuk menjauhi maksiat, memotivasi orang untuk mensifati Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya. Apa yang kita sebutkan tadi, ketika salah satu dia melanggar, maka dia tidak menunaikan nasihat untuk Allah. Kemudian nasihat berikutnya adalah nasihat yang kedua, wa nasihatul kitabihi. Nasihat untuk kitabnya. Maksudnya adalah nasihat untuk kitabnya adalah al-imanu bihi. Kita enggak boleh ragu, Pak, terhadap Al-Qur'an. Harus benar-benar yakin tanpa ada keraguan dalamnya sedikit pun. Harus mengimani Al-Qur'an. Ini poin yang pertama. Nasihat terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah yang lainnya, kita harus mengimaninya. Dan yang kedua adalah wa ta'zimuhu. Ta'zimuhu ini adalah mengagungkannya. Mengagungkan ya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud mengagungkan kitab Allah itu, ikhwan? Apa maksud mengagungkan kitab Allah? Atau apa ciri-ciri atau apa tolak ukur seseorang itu mengagungkan kitab Allah? Ya. Dijelaskan oleh para ulama, inna ta'zima kalamillahi ta'zimun lillah. Sejatinya, poin pertamanya, orang-orang yang mengagungkan kalam Allah, maka dia sesungguhnya adalah orang-orang yang mengagungkan Allah. Orang-orang yang mengagungkan Al-Quran, maka otomatis dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, ajma'a al-muslimun atau ajma'ul muslimuna ala wujubi ta'zimil Quran al-aziz ala itlaqi wa tanzihi wa siyanatihi.
Kata Imam Nawawi, ijma' para ulama kaum muslimin akan wajibnya mengagungkan Al-Quran yang aziz ini secara mutlak. Kata Imam Nawawi, hukumnya mutlak mengagungkan kitab Allah. Hukumnya mutlak, ya, kita mensucikan Allah, mensucikan kitab Allah. Hukumnya mutlak bagi kita menjaga kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qadi bin Iyad rahimahullah juga pernah berkata, man istaghfa bil Qur'an atau bil mushaf atau bi syai'in minhu fahuwa kafirun bil ijma'. Ini ijma'ul muslimin. Kata Imam Qadi bin Iyad, siapa di antara kita yang meremehkan Al-Quran, yang meremehkan Al-Quran, atau meremehkan mushaf, atau sebagian dari mushaf, artinya potongan-potongan mushaf. Kita lihat potongan-potongan, ya, anak-anak kecil itu yang robek-robekan itu. Siapa di antara kita menganggap itu remeh, ya? Termasuk di antara mereka menganggap remeh adalah ketika ada Al-Quran, sobek-sobek itu nggak ada keterpautan hati untuk mengangkatnya atau meninggikannya. Ya, terlepas dari ketidaktahuan, ya. Terlepas dari ketidaktahuan dia. Ini para ulama menghukumi seperti Qadhi bin Iyad tadi adalah ulama setelah ijma' akan kafir. Akankah kafir, keluar dari agama Islam. Iya, ini di luar dari ketidaktahuan dia. Maka yang benar ketika kita melihat robekan Al-Quran, maka di antara bentuk mengagungkannya diambil, ditinggikan, disimpan di tempat yang selayaknya untuk ditempatkan. Ini kata Qadhi bin Iyad rahimahullah. Kemudian yu'azzimul kitabullahi bihusni tilawatih. Termasuk di antara mengagungkan Al-Quran atau kitab Allah adalah bihusni tilawah. Kita membacanya itu dengan baik, ikhwan. Ya, baca Al-Quran itu dengan benar-benar bagus. Ya, enggak asal baca. Ya, sudah tahu kita enggak ngerti hukumnya, sudah tahu kita bacaan kita belepotan, ya, tapi nggak mau untuk belajar, padahal gurunya pun ada. Dan ini termasuk orang-orang yang tidak mengagungkan Al-Quran, ya, termasuk orang-orang yang tidak mengagungkan Al-Quran. Orang yang mengagungkan Al-Quran mestinya dia semangat untuk memperbaiki bacaan, ya. Ustaz, saya dah tua, Ustaz, masa dibenar lagi? Iya, seperti itulah kita belajar. Ya, seperti itulah kita belajar. Belajar itu sampai mati. Ya, kita belajar itu karena kita dahuluan kita. Belajar itu tidak pandang umur. Iya. Karena belajar itu adalah ibadah, sehingga ibadah itu tidak pandang umur. Selagi hayat di kandung badan, maka tidak ada kata malu untuk belajar. Wa tasdiqil akhbar. Dan termasuk mengagungkan Al-Quran, orang-orang yang mengagungkan Al-Quran adalah semua berita-berita yang datang dari Al-Quran dia benarkan, ya, dibenarkannya. Apa saja berita yang datang dari Al-Quran, baik berita yang akan terjadi, yang sudah lampau, atau yang sudah pernah terjadi, dia nggak boleh, ya, mendustakannya. Dia harus membenarkannya, berita-berita tersebut, ya. Wamtisali awamirihi, dan dia berusaha untuk melakukan apa saja yang diperintahkan dalam Al-Quran. Wajtinabi nawahi, yang dia berusaha untuk meninggalkan segala apa saja yang dilarang dalam Al-Quran. Wa bima syara'a Allahu ayyu'azzima bihi, dan ya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita mengagungkan Al-Quran. Iya.
Kemudian termasuk juga dari beberapa bentuk mengagungkan Al-Quran atau kalamullah. Pertama, ya, ini contohnya, contoh orang-orang itu mengagungkan Al-Quran. Yang pertama adalah, saya simpulkan saja, ini banyak ya, ini bisa dilihat dalam kitab At-Tibyan, ya, dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ya, ada namanya kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ringkasannya, termasuk orang-orang yang mengagungkan Al-Quran atau di antara bentuk orang-orang yang mengagungkan kalamullah adalah at-taharatu 'indal masih mushaf wa qiraatil Quran. Pak, kalau mau menyentuh itu Pak, pastikan suci dulu. Megang Al-Quran, suci dulu. Kalau nggak suci, tidak usah nyentuh. Ya, ini bukan sesuatu yang haram, tidak ya. Ya, itu bukan sesuatu yang haram, tidak. Tapi ini bentuk orang-orang itu mengagungkan Al-Quran. Demikian pula membacanya. Membacanya Al-Quran atau membaca mushaf, pastikan dirinya itu untuk suci. Iya. Bukan berarti orang yang tidak suci membaca Al-Quran tidak mengagungkan Allah, tidak. Ini diantara bentuk adab, ya, diantara bentuk orang-orang itu mengagungkan Al-Quran. Karena ada orang yang membaca Al-Quran atau membaca kalamullah, ya, tapi ada terjemahan di situ, meskipun dia haid, ini khusus untuk wanita, maka dia boleh untuk membaca, dan membacanya di lewat HP itu boleh, karena dia bukan disebut mushaf. Ya, mushaf itu nggak ada terjemahannya, nggak ada tafsirnya, maka boleh untuk membaca. Nah, jadi termasuk orang yang mengagungkan Al-Quran itu hendaknya dia suci dulu, menyentuh. Mana dalil yang menyebutkan seperti itu? La yaqra'ul junub Al-Quran wa la yamassuhu illa tahara. Kata Nabi sallallahu, ya, alla yamassal Quran illa tahir. Janganlah salah satu di antara kalian menyentuh atau memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kecuali orang-orang yang suci. Kemudian yang kedua adalah adamu tafsir bi ghairi ilmin. Kita menafsirkan Al-Quran itu, ikhwan, itu tidak boleh kecuali harus dengan ilmu. Ya. Ayat yang kita baca itu nggak boleh ditafsirkan seendak dewi atau menurut guru saya. Lah, ini tidak boleh. Menafsirkan Al-Quran itu adalah harus dipastikan dia memiliki ilmunya. Iya. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, ya. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan, ya, qaulnya para sahabat. Ya. Jadi nggak boleh ditafsirkan dengan pribadi. Kita baca ayat, tafsir ayat apa, bunyi ayat begini, oh maksud ayatnya begini. Siapa yang nafsirkan? Ente siapa? Kita siapa? Sudah pahamkah kita amsalul Quran? Sudah pahamkah kita tentang ilmu balaghah? Sudah pahamkah tentang ilmu, ya, asbabul nuzul atau asbabul wurud Al-Quran ini? Ayat ini turunnya di mana, dalam keadaan bagaimana, ayat ini untuk siapa? Sudahkah kita ngerti hal ini? Kalau belum mengerti masalah ini, maka jangan pernah menafsirkannya dengan kantong pribadi atau pendapat pribadi. Ini tidak boleh. Jadi hukumnya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, siapa di antara kita yang menafsirkannya secara pribadi tanpa memiliki ilmu, yahrumu tafsir bighairi ilmin, ya, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Wa kalamu fi ma'anihi liman laysa min ahliha. Dan berbicara tentang Al-Quran, ya, bukanlah orang-orang yang ahli di bidangnya. Berbicara tentang Al-Quran atau makna-makna Al-Quran yang dia tidaklah ahli di dalamnya. Ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi." Siapa di antara kita yang berbicara menafsirkan Al-Quran dari ra'yu, menurut saya tafsirannya begini, ya, faltabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah atau ambillah tempat duduknya di neraka. Bapak boleh jawab sendiri, siapa di antara kita, ya, menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu? Ya, ya, lihat tafsir
banyak yang tersebar tafsir-tafsir ra'yu itu banyak, bahkan berjilid-jilid. Nah, dan hati-hati dari membaca kitab tafsir tersebut, ya. Hati-hati dari membaca, bukan hati-hati, jangan sama sekali membaca kitab tersebut. Ya. Kalau mau menafsirkannya, maka rujuklah kepada ahli tafsir, para sahabat. Ahli tafsirnya sahabat Ibnu Abbas. Ya. Banyak para sahabat-sahabat ahli tafsir lainnya. Ibnu Mas'ud misalnya. Ya. Dan juga tafsirnya para tabi'in. Ya, generasi terbaik seperti Ikrimah, tafsir Imam Mujahid, dan tafsir-tafsir yang lainnya seperti para ulama yang tidak lepas dari tafsir ini, seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, Al-Baidawi, Al-Lalakai, Ibnu Katsir, kemudian tafsir Muyassar, Mukhtasar tafsir Muyassar, tafsir Jalaluddin Suyuti atau tafsir Jalalain, dan banyak tafsir-tafsir yang lainnya yang mereka tidak lepas dari nukilan-nukilan dari para sahabat, nukilan-nukilan dari para atba' tabi'in dan atba'ut tabi'in. Lihat, seperti Imam Ibnu Katsir saja, itu kalau kita punya kitab itu pasti ya setelah ayat berkata hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan. Jarang sekali beliau menafsirkan dengan ra'yu beliau. Dengan ayat. Rata-rata adalah semuanya nukilan-nukilan semuanya. Tidak ada satupun kalimat menurut saya. Lihat itu. Sekelas Imam Ibnu Katsir yang tidak diragukan keilmuannya, tidak pernah terucap dari beliau menurut saya. Jadi kalimat dalam memahami agama itu, ikhwan, menurut saya ini jauhkan. Jauhkan. Siapa kita? Ya, kita tidaklah seperti mereka. Ya, seperti mereka pun juga nggak berani mengatakan menurut saya. Nah, demikian ikhwan, insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.